Halo Sobat Pokmi, selamat datang di episode terbaru Senior Pokmi Curahan Hati. Bukan puisi, bukan pula basa-basi, hanya ungkapan isi hati. Pada episode kali ini, Hima PPSI UNY melalui Divisi Bakat dan Minat bekerja sama dengan Divisi Komunikasi dan Jaringan mempersembahkan Senior Pokmi Curahan Hati dengan judul SMA, tempat semua rindu pulang. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi terbaik dan tetap semangat menjalani aktivitasnya ya. Kadang, di tengah hektiknya dunia perkuliahan, ada aja momen kecil yang bikin kita tiba-tiba keinget masa-masa dulu. Terutama masa SMA yang penuh cerita. Nah, di episode Senior Pokmi Curahan Hati kali ini, kita bakal ngajak Sobat Pokmi buat bernostalgia bareng. Kita udah ngumpulin banyak banget curhatan, cerita manis, pahit, sampai yang seru, serta pesan-pesan yang Sobat Pokmi kirimkan. Dan siap banget nih buat kita bacain. Pastinya di sini aku dipersamai oleh kedua mahasiswa PBSI UNY, Kak Sandia Permata Putri dan Kak Raffi Gayuh Al-Atta. Masa SMA, tempat manusia mulai mengukir benih-benih nostalgia. Kehangatan di antara teman-teman dekat yang sudah mulai bisa dirasakan. Hal-hal kecil yang terasa besar jika dilihat dari sudut pandang masa sekarang. Dan juga memori-memori tak penting lainnya yang memaksa untuk menjadi kenangan nostalgia. Keinginan untuk kembali kadang terasa seperti desir angin yang menahan langkah. Apalagi ketika teringat teman-teman dan guru-guru yang dengan tulus menuntun mimpi, meski perjalanan sempat tersendat. Hal-hal konyol yang berkutat di dalam kehidupan SMA hanya tinggal jadi kenangan tanpa bisa terulang. Berbohong kepada guru tentang izin ke toilet, mencuri cabai dari kebun sekolah, bahkan sampai hal sekonyol cinta bertepuk sebelah tangan. Momen singkat itu riuh, sederhana namun penuh kehangatan. Menjadi kenangan yang tetap terpendar lembut dalam ingatan, seolah mengikat kembali masa remaja yang tak mungkin terulang. Pengalaman pertama jatuh cinta. Ngekerasin cutting yang gantengnya bikin deg-degan tiap ketemu. Berusaha mendekat, tapi tetap gak jadi cegil. Sampai akhirnya kita tahu kalau dia sudah punya pacar. Ada sedihnya, ada malunya, tapi justru disitulah manisnya masa SMA. Perasaan yang polos, gagal yang lucu, dan kenangan yang tetap hangat diingat. Meski akhirnya hanya menjadi cerita satu arah yang bikin senyum sendiri. Momen-momen jam kosong yang terasa seperti jeda kecil dari dunia. Waktu di mana tawa, kantuk, tugas, dan permainan menyatu. Ditemani guru-guru yang entah bagaimana selalu berada di frekuensi yang sama, membuat segalanya terasa lebih ringan. Dari sana, cerita berlanjut ke perjalanan bersama teman-teman ke Magelang. Langkah-langkah yang meninggalkan jejak hangat di jalanan dan di hati, seolah dunia mengizinkan sebentar bagi kami
untuk melupakan waktu. Karya wisata sekolah menjadi ajang nostalgia bagi mereka yang sedang bernostalgia masa SMA. Malam ketika bus melaju pelan, lampu-lampu jalan berlari di kaca, dan suara nyanyian Vera memenuhi udara. Ada tawa yang pecah tanpa alasan, ada rasa hangat yang tumbuh di antara bangku-bangku sempit itu. Seolah dunia merestui kami untuk melupakan waktu sejenak. Apakah semuanya itu bisa terulang? Atau hanya akan menjadi sebuah kenangan yang lambat laun akan ditelan zaman? Semua masa indah di SMA berkumpul dan menjadi klimaks pada hari kelulusan. Tidak ada lagi canda tawa, tidak ada lagi beban pelajaran, tidak ada lagi karya wisata sekolah, bahkan tidak ada lagi butterfly era masa SMA. Semuanya hanya tinggal cerita bersama teman-teman yang sudah siap untuk mengejar cita-cita. Untuk setiap kenangan yang pernah terasa sepele, percayalah bahwa semuanya tersimpan bukan tanpa alasan. Masa SMA mungkin sudah berlalu, tetapi hangatnya persahabatan, pintarnya guru-guru menenangkan hati. Hingga degup pertama jatuh cinta, semua itu adalah bagian dari diri kalian hari ini. Jangan takut melangkah ke depan. Nostalgia bukan untuk membuat kita kembali, tetapi untuk mengingat bahwa kita pernah kuat, pernah bahagia, dan pernah bermimpi. Teruskan langkahmu dengan keberanian yang sama, seperti dulu. Sebab masa depan menanti tangan yang tidak pernah lelah berharap. Untuk kalian yang kini berjalan di fase hidup yang lebih luas, jangan lupa bahwa setiap tawa, setiap kenakalan kecil, setiap perjalanan dan jam kosong, hingga hari kelulusan yang mengharukan, semua itu adalah pondasi untuk memperkuat langkah kalian kini. Ambil semangat dari masa lalu, tetapi jangan terperangkap di dalamnya. Dunia sudah menunggu kalian untuk tumbuh lebih jauh, membawa pengalaman itu sebagai bekal. Tetaplah berjalan, tetaplah menjadi diri sendiri, dan biarkan kenangan SMA menjadi cahaya kecil yang menemani langkah kalian menuju cita-cita yang lebih besar. Sobat Pokmi, itulah rangkaian kisah-kisah yang menghidupkan kembali hangatnya masa SMA. Dari jatuh cinta pertama, tawa di jam kosong, hingga perjalanan yang menyimpan jejak nostalgia. Semoga setiap potongan cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa masa muda pernah sedemikian indahnya. Dan bahwa kenangan yang tersisa bukan hanya untuk dirindu, tetapi juga untuk menguatkan langkah kita hari ini. Sebelum kita menutup perjumpaan pada segmen nostalgik ini, kami akan membacakan beberapa pesan yang telah dikirim oleh Sobat Pokmi.
Pesan pertama datang dari Kak Desti. Aku mau ucapin terima kasih buat seluruh pelajaran dan kenangan indah yang sudah tercipta di sini. Terima kasih Rizky, partner OSISku. Semoga kamu lulus dan jadi tentara ya. Terima kasih Bu Sulis, best ever memom di sekolah. Terima kasih Pak Wawan, Waka Kurikulum, yang selalu beri nasihat terbaiknya. Terima kasih Pak Widadi, Waka Humas, yang selalu traktir saya setiap saya ngerasa lelah seperti cacing. Terima kasih Bu Yuni, pembina OSISku. Pesan kedua datang dari Kak Ikan Hiu Teripang yang ditujukan untuk guru sejarahnya di masa SMA. Untuk ibu sejarah yang udah pensiun, aku lupa nama beliau siapa, soalnya udah 3 tahun lalu. Terima kasih udah memberikan penjelasan yang bermakna bagi saya. Penjelasan ibu cukup membuat saya terbuka untuk memahami sesuatu dari sudut pandang lainnya. Ibu sehat-sehat ya, meskipun gak bisa bertemu lagi. Tapi ilmu yang ibu berikan masih membekas kok. Meskipun saya akhirnya masuk PBSI, bukan sejarah. Tetapi semua ilmu yang ibu berikan kepake kok Bu untuk memahami sejarah bangsa ini. Nah, itu dia beberapa pesan bermakna dari Sobat Pokmi. Terima kasih untuk Kak Sandea dan Kak Raffi yang sudah setia menemani Sobat Pokmi hingga akhir. Semoga cerita dan pesan yang tersampaikan bisa jadi pengingat manis sekaligus pelajaran berharga untuk Sobat Pokmi. Tetap semangat dan terus jadi versi terbaik dari diri kalian ya.